Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Senin pagi ini. Setelah kita melewati minggu yang lalu, kita bersyukur kita ada di minggu yang baru ini. Mari kembali saudaraku, kita mensyukuri kebaikan Allah ini dengan bersedia menerima firman-Nya lewat perenungan di pagi ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di sepanjang waktu hidup yang Engkau anugerahkan sampai hari ini. Berkenan Tuhan, kami yang sudah Engkau sertai dan berkati ini kembali layak untuk menerima firman-Mu lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Untuk semua yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 22. Demikian bunyinya. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini yaitu diutus ke dalam dunia. Diutus ke dalam dunia. Saudaraku, tema khotbah kita ini mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa kehadiran kita di dalam dunia ini untuk menapaki kehidupan dan memperjuangkannya itu merupakan perintah Allah. Maksudnya adalah supaya kita tahu bagaimana kita mengekspresikan hidup kita di dunia ini lewat kekuatan intelektual yang ada pada kita, atau lewat kekuatan spiritual yang ada pada kita, betul-betul untuk mengabdi kepada Allah. Supaya pemberdayaan diri lewat kekayaan potensi yang kita miliki, yang biasa kita sebut talenta, karisma, dan seterusnya, itu kita berdayakan berdasarkan kehendak dari Allah, petunjuk dari Allah, dan tidak lain itu ada di dalam firman. Jadi ini yang dimaksudkan oleh tema khotbah kita, diutus ke dalam dunia. Artinya kita masuk ke dalam dunia dan hidup di dalam dunia bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini, tetapi kehadiran kita dalam dunia untuk membaharui dunia ini sebagaimana Kristus datang membaharui dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini, tapi dia datang membawa pembaharuan, dan kita ini adalah laskar-laskar Kristus, harus mengikuti teladan Kristus. Jadi kita hadir di dunia ini bukan hanya untuk hidup menurut keinginan kita, tapi kita hidup menurut keinginan Allah. Menjadi mitra Allah, rekan sekerja Allah, sahabat Allah. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena terlalu banyak orang, mudah-mudahan tidak termasuk saya dan Bapak Ibu, yang merasa bahwa hidupnya ini adalah miliknya. Sehingga dia mau melakukan berdasarkan kata hatinya. Dia melepaskan dirinya dari Allah. Mari kita lihat saudaraku amanat agung Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergi, bisa dikatakan pergi, jadikan semua bangsa muridku.
Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini disadari sekali oleh Paulus, saudaraku. Mungkin, ya mari kita pahami kekuatan kita. Mungkin kita tidak akan pergi ke seluruh dunia. Tapi paling tidak lewat eksistensi kita di mana kita berada, katakan di Indonesia. Ya saat ini katakan di Surabaya. Kita melahirkan hal-hal yang positif dan imani. Lalu orang-orang yang melihat kita yang ada di Jakarta, yang ada di Singapura dan tempat-tempat lain bisa meneladaninya. Atau mungkin orang-orang yang di Surabaya ketika dia pergi ke sana dia bercerita ada anak Tuhan yang berbuat baik begini, lalu tersebarlah. Bagaimana juga orang-orang bisa meneladaninya. Jadi semua Tuhan punya cara yang luar biasa untuk bisa menjawab keinginannya sampai ke ujung bumi, ya. Agar semua lutut bertelut, semua lidah menyembah Yesus Tuhan adalah juru selamatnya, seperti yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-11. Saya pikir ini baik, saudaraku, dan mari kita lihat dalam bacaan kita. Paulus tidak pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan firman, tapi cuma hanya ke beberapa tempat. Tapi lewat apa yang Paulus lakukan di beberapa tempat, sampai hari ini kita di Indonesia, sampai di dunia manapun mengetahui apa yang dilakukan oleh Paulus. Ini cara kerja Tuhan, cara kerja Roh Kudus. Jadi jangan lebay nanti ketika kita bisa pergi ke seluruh bumi, baru kita katakan kita berhasil. Tidak, saudaraku. Mari kita berperan di tempat kita masing-masing. Kalau di Surabaya, konteksnya di Surabaya. Cara Tuhan yang akan memperkenalkan apa yang kita lakukan di Surabaya ini untuk bisa sampai ke dunia luar. Itu peran Tuhan, bukan kita lagi. Tapi paling tidak tempat di mana kita berada, kita berkarya untuk Tuhan. Ya. Mari kita lihat, saudara, bacaan kita. Di ayat 21 katakan begini. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang membantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama di Asia. Jadi konteksnya kecil, tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya sampai ke ujung bumi. Ini peran Tuhan, ini kekuatan Tuhan. Jadi berkaryalah. Di mana Tuhan tempatkan kita, berkaryalah di situ untuk kemuliaan Tuhan. Di instansi ini, disitulah kita berkarya. Di lembaga ini, organisasi ini, di keluarga ini, di daerah ini, berkaryalah di situ. Nanti Tuhan dengan cara Tuhan yang menceritakan kepada orang di luar dari konteks kita untuk mengetahui bahwa ada sekelompok anak-anak Tuhan yang mendedikasikan dirinya dengan setulus-tulusnya menjadi mitra Allah yang solid di dalam melahirkan hal-hal yang imani. Sehingga lewat kita, anak-anak Tuhan yang tersebar di seluruh muka bumi, gerejanya, seluruh manusia di dunia ini akan berteluk menyembah Yesus, dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Filipi 2 ayatnya yang ke-11. Karena itu, saudaraku, semangat. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa pergi ke Eropa dan seterusnya, tapi di mana saja Bapak Ibu berada, bersemangat di situ, nyatakan firman Allah di situ. Maka yakin dengan cara Tuhan, kebaikan Bapak Ibu di tempat di mana Bapak Ibu berada akan tersampaikan di dunia luar sekalipun. Di wilayah di muka bumi ini, dimanapun itu. Karena kita yakin peran Roh Kudus mampu menjangkau semuanya sampai ke ujung bumi. Andalkan Dia, terus sembah Dia, yakinkan diri. Bersama dengan Tuhan, kita selalu menjadi sosok yang berharga. Karena kita punya kerelaan dan kesediaan untuk mendharma baktikan hidup kita hanya untuk mempermuliakan namanya. Selamat berjuang dengan iman di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku.
Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah meyakinkan kami dalam Engkau tidak ada mustahil. Ketika kami harus berkarya di satu tempat yang kecil, maka Tuhan bisa membawa karya bakti diri kami di tempat yang kecil menuju ke tempat-tempat yang banyak, tempat-tempat yang besar. Karena kami tahu Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk memberitakan akan kekuasaan-Mu kepada dunia dan manusia. Karena itu Tuhan, buat kami sungguh-sungguh melakukan karya bakti diri kami, di mana Engkau utus kami, sehingga lewat pengabdian diri yang tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih, nama-Mu dipermuliakan di seluruh muka bumi ini, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.